Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurillah segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan dan bersyukur atas semua nikmat yang begitu besar telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang hingga saat ini Allah masih mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, dan itulah nikmat sesungguhnya yang paling agung, nikmat yang tidak bisa semua orang merasakannya, nikmat yang tidak semua orang menerimanya. Dan kita terpilih, alhamdulillah, di pagi ini hadir dalam majelis ilmu karena tentu buah dari iman dan Islam kita. Dan apalagi kita di pagi ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang agung tentang nama-nama agung Allah. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya serta tabi'in dan juga para pengikut hingga akhir zaman, termasuk mudah-mudahan kita yang hingga saat ini termasuk orang-orang yang tentu istiqamah untuk menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, di pagi ini alhamdulillah kita bersama kembali dengan Saudara Jambari Abdullah Ta'ala, sama-sama sebelum masuk kajian tentu doa menjadi salah satu pembuka penting dalam kajian. Doa untuk guru-guru kita, doa untuk keluarga dan juga para sahabat semuanya menjadi satu keniscayaan, tentu menjadi hal yang paling menyenangkan, membahagiakan dan ketika doa terus kita aturkan untuk para guru kita yang sudah alhamdulillah menemani kita untuk sama-sama belajar ilmu syariat ini. Dan salah satunya insya Allah yang akan menjadi pembahasan penting di pagi ini adalah tentang Al-Hakam dan Al-Adil, ya. Bahwa Allah itu maha, kalau dalam bahasa kita disebut sering bijaksana, gitu ya. Tentu maknanya berbeda dengan apa yang akan insya Allah akan dijelaskan oleh Guru Tasaddud Al-Jabri. Kenapa Allah disebut Al-Hakim, Al-Hakam, bahwa Allah adalah pemberi satu keputusan yang seadil-adilnya dan tidak ada yang keliru tentu dengan keputusan yang telah Allah tetapkan. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir juga Saudari Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pak كيف Ustaz. حالك حبيبي؟ Alhamdulillah bi khairin bi du'aikum ما insyaallah. شاء الله ما شاء الله. Insyaallah ini tema tentang Al-Hakam tadi insyaallah, ya. نعم إن شاء الله. Insyaallah ini kalau Al-Hakam Al-Hakim gitu ya. Kalau dalam ayat itu disebut Al-Quran itu Al-Hakim, ya, Kitabul Hakim gitu ya. Kemudian juga ada banyak ayat tentang bahwa Allah adalah pemberi satu keputusan paling adil, paling keadilan yang paling sempurna tentunya. Yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluknya. Dan mari kita sama-sama untuk bisa memahami kembali tentang tema Al-Hakam atau Al-Hakim. Tafadhol masykur. طيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات. Iya ya. Sinyalnya nampaknya, ya. Baik, sambil nanti mudah-mudahan kita doakan Allah mudahkan nih Sadari kembali dipermudah nih jaringannya, Insya Allah, ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah itu saling mendoakan menjadi sesuatu yang niscaya, ya, Insya Allah. Dah buat lagi. Baik, Sad, tadi sempat turis, ya. Hilang sinyalnya ya Zat. Silakan. Iya, Sad.
Ini masih pakai provider yang lama atau baru, Ustaz? Enggak, ini masih darurat ini, masih belum dibenerin sama providernya. Hmm. Kacau mereka. Pesmedia, pakai Pesmedia. Enggak pakai merek Republik, tapi dia tumpang tindih itunya, apa namanya, kabelnya. Jadi dia ngambil punyanya versi, jadi kabel aneh yang lama dianggap nggak aktif, padahal sebetulnya ID-nya ID baru. Ya, Hmm. gitu deh permainannya marketing. Ala kuliah lagi. Hari ini katanya mau diberesin. Oke, kita coba lanjut ya. Baik, Ustaz. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita, dan tentu salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Dan kita berharap bahwa Allah SWT terus senantiasa mengkaruniakan kepada kita tidak hanya rahmatnya, tapi juga hidayahnya, inayahnya, irodahnya, kutrohnya, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan amaliyah-amaliyah soleh yang menyebabkan kita menjadi punya kesempatan beramal saleh, dan kita bisa menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Al-Hakam, Allah yang maha menetapkan hukum dan maha mengadili. Al-Hakam ini salah satu Asmaul Husna yang mengandung makna bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki hak mutlak untuk menetapkan hukum, untuk memutuskan perkara dengan adil, dan mengakhiri setiap perselisihan tanpa sedikit pun kezaliman. Kalau Pak Nadiem Makarim divonis 15 tahun meskipun dia tidak bersalah gitu ya, nama ini mengajarkan kepada kita bahwa hakim itu mesti aziz, dia harus perkasa tanpa ada tekanan. Jadi kalau disematkan kepada Allah, ini mengajarkan bahwa di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini, fitnah dan keputusan yang keliru, ini adalah satu keputusan yang tidak akan pernah salah, yaitu keputusan Allah. Secara bahasa, kata al-hakam atau al-hukum, ini akar katanya hakama, yahkumu hukman, yang artinya memutuskan perkara, menetapkan hukum, mengadili, mencegah dari kezaliman, memberikan keputusan yang benar. Dari akar kata yang sama lahir kata hakim, lahir kata hikmah, kebijaksanaan, dan ada lahir kata muhkam, kokoh dan pasti. Artinya keputusan Allah bukan hanya benar, tetapi juga penuh dengan hikmah. Pagi ini ada yang mau nemenin saya buka surat Al-An'am ayat yang ke-57? Silahkan. Ya udah. Mangga. Al-An'am 57. 57. Ya, 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran. Dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan Ayat ke kita. 57-nya ya, Mbak? Iya, ini 57. Iya, Al-An'am kan? Al-An'am 57, betul. Iya. Kul ini Allah bayyid natim. Terus? Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Ya. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Iya. Shadaqallahul adzim.
Jadi yang saya ingin tekankan adalah inil hukmu atau inil hukmu ilallah. Menetapkan hukum itu haknya Allah. Ya. Yakusul hak, dia menerangkan yang sebenarnya, ya, bahwa khairul fasidin, dia memberikan keputusan yang terbaik. Tadaburnya apa? Ayat ini menegaskan bahwa hak menetapkan hukum secara mutlak hanya Allah. Manusia boleh bikin aturan, hakim boleh memutus perkara, pemerintah boleh bikin undang-undang, tapi semuanya tetap berada di dalam hukum Allah. Ada di bawah hukumnya Allah semua. Taib. Kita buka surat 12 ayat yang ke-40. Siapa lagi yang mau bantu saya? Iya, Ude. Monggo, 12.40 ya. monggo. Sebentar. Dibantu. Kok nggak ketemu sebentar? Mbak Nadia dulu deh, kayak Nadia. Enggak. Oke. Surat 12 ayat 40 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal atau nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi inil hukumu ilallah. Menetapkan hukum itu hanyalah haknya Allah. Saya ingin garis bawah itu. Ini kalimat tauhidnya Nabi Yusuf ketika berada di penjara. Beliau mengajarkan bahwa kekuasaan manusia terbatas. Dan keputusan Allah tidak pernah terbatas. Mari kita buka surah At-Tin. Ayat yang ke-8. Semua hafal ini kayaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaihissallahu biahkamil Hakimin. hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil di antara semua hakim? Ayat ini penutup, ya, penutup surah At-Tin. Seolah-olah Allah mengingatkan bahwa kalau di dunia ini melihat keputusan yang tidak adil, nggak usah putus asa. Masih ada mahkamah Allah. Oke. Kita buka surah Al-Ghafir ayat yang ke-48. Surah 40. Silakan. 40, 48 ya, Ude. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Iya. Saya ingin menekankan tentang innallaha qad hakama bainal ibad. Sungguh Allah telah menetapkan keputusan di antara hamba-hamba. Jadi hari kiamat nanti tidak akan ada lagi rekayasa. Tidak ada saksi palsu, tidak ada suap, tidak ada intervensi. Semuanya diputuskan oleh Al-Hakam. Dan Rasulullah SAW bicara tentang Al-Hakam ini, innallaha huwal hakimu wa ilaihil hukum. Sungguh Allah adalah Al-Hakam dan kepadanya semua segala keputusan. Ini dinilai sahih oleh sebagian ulama. Hadis Abu Daud. Apa yang menyebabkan latar belakang hadis ini bisa muncul? Ada seorang sahabat yang dijuluki Abul Hakam karena sering diminta menjadi penengah dalam perselisihan. Dan Rasulullah SAW tidak menyukai julukan tersebut lalu bersabda, sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam. Dan hal ini menunjukkan bahwa nama Al-Hakam itu merupakan nama yang khusus bagi Allah dalam makna kesempurnaannya. Dan hukumannya, hubungannya Al-Hakam dengan kehidupan ketika merasa
diperlakukan tidak adil, kadang kita difitnah di tempat kerja, disalahkan dalam keluarga, dikhianati teman. Tidak semua kezaliman selesai di dunia. Tapi orang yang mengenal Al-Hakam tahu. Belum selesai bukan berarti tidak akan diselesaikan. Allah hanya menunda, bukan melupakan. Jadi ketika keputusan hidup tidak sesuai dengan harapan, kenapa gagal, kenapa bangkrut, kenapa doa saya belum dikabul, kenapa saya kehilangan orang yang saya cinta. Kita sering mengira keputusan Allah tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal keputusan Allah itu sesuai dengan ilmunya. Kita hanya melihat hari ini, tapi Allah melihat bahwa ada akhir kehidupan dengan perhitungan yang sangat tepat. Ketika menjadi pemimpin, siapapun yang memiliki amanah sebagai pemimpin, apakah ayah, apakah ibu, apakah guru, apakah atasan, ataukah dia seorang hakim bahkan, dia dituntut untuk meneladani sifat ini sesuai dengan kapasitas manusianya. Dia tidak boleh memihak karena kedekatan, dia tidak boleh memutus perkara saat dikuasai emosi, dia harus mendengar kedua belah pihak, dia harus berlaku adil. Dan Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi di dalam surah An-Nahl, surat 16 ayat 90, Allah SWT menyatakan bahwa sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Artinya ketika Allah Hakam ini mengajarkan kita bersabar, kadang kita ingin Allah segera menghukum orang yang menzalimi kita. Tapi Allah Hakam tidak pernah tergesa-gesa. Allah selalu memberi kesempatan, memberi waktu untuk bertobat. Tapi ketika keputusannya datang, tidak ada yang mampu mengubah. Dan bagaimana hubungannya dengan hari kiamat? Maka hari kiamat disebut sebagai Yaumul Fasl, hari keputusan. Kenapa? Karena semua perkara diputus, yang selama ini tersembunyi akan dibuka, yang dizalimi memperoleh haknya, yang mendolimi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa hak yang benar-benar akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberi kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Allah menegakkan keadilan secara sempurna, bahkan pada makhluk yang tidak dibebani syariat. Maka kezaliman antar manusia tentu akan lebih layak lagi untuk diadili. Maka jangan pernah kita berbuat ketidakadilan di muka bumi ini. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai besan, sebagai teman, sebagai sahabat, jangan pernah bersikap tidak adil. Orang-orang yang benar mengenal Allah sebagai Al-Hakam, dia akan punya beberapa sikap. Dia ridho kepada ketetapan Allah karena yakin keputusannya selalu mengandung hikmah. Tidak mudah putus asa ketika dizalimi, sebab dia yakin Allah pasti mengadili dengan sempurna. Dan dia akan berusaha berlaku adil kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada pasangannya, kepada muridnya, kepada siapapun yang berada dalam tanggung jawabnya. Dan dia tidak tergesa-gesa menghakimi orang lain. Karena manusia punya ilmu yang terbatas, sedangkan Allah mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi. Kemudian dia berani membela kebenaran, tapi tetap jaga adab. Kejujuran dikedepankan, keadilan dikedepankan. Sehingga ini buah mengimani Al-Hakam. Sebagai satu muhasabah, sebelum kita menuntut keadilan orang lain, kita bertanya sama diri sendiri. Sudahkah adil kepada pasangan? Sudahkah saya adil kepada anak-anak? Sudahkah saya mendengar kedua sisi sebelum memutuskan sesuatu? Apakah saya berat sebelah? Sudahkah saya menilai seseorang berdasarkan fakta, bukan prasangka? Berapa banyak orang yang melakukan labeling terhadap orang lain? Karena salah satu bentuk ibadah kepada Al-Hakam itu adalah berusaha menegakkan keadilan dalam ruang yang Allah amanahkan kepada kita. Artinya ketika beriman kepada Allah Hakam ini menumbuhkan ketenangan,
yang mendalam. Seorang mukmin tidak bergantung sepenuhnya pada penilaian manusia. Dia boleh kehilangan perkara di pengadilan dunia, difitnah, atau tidak dihargai oleh sesama. Tapi ia yakin satu pengadilan yang dia tidak pernah salah. Di hadapan Al-Hakam nanti, tidak ada bukti yang hilang, tidak ada saksi yang dibungkam, dan tidak ada keputusan yang dipengaruhi kepentingan. Semua hak akan dikembalikan. Dan semua kezaliman akan diadili, dan semua amal akan ditimbang dengan keadilan yang sempurna. Maka ketika hidup ini merasa tidak adil, diingat ya, kita mungkin belum mendapatkan keputusan hari ini, tapi kita tidak akan pernah luput dari keputusan Allah Al-Hakam yang maha adil dan maha bijaksana. Lalu kalau ada yang nanya, bedanya apa sama Al-Hakim? Akar katanya sama, hakama. Tapi ini fokus maknanya berbeda. Artinya memahami perbedaannya akan membuat kita jadi makin mengenal Allah. Antara Al-Hakam dengan Al-Hakim itu, kalau Al-Hakam itu maha memutuskan perkara, kalau Al-Hakim maha bijaksana. Kalau Al-Hakam lebih fokus kepada keputusan, kalau Al-Hakim fokus kepada hikmah di balik keputusan. Kalau Al-Hakam itu berkaitan dengan keadilan, kalau Al-Hakim berkaitan dengan kebijaksanaan. Jadi sederhananya, kalau Al-Hakam itu menentukan hukum dan mengadili, Al-Hakim lebih kepada meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-Hakam adalah siapa yang memutuskan, Al-Hakim adalah bagaimana keputusan itu dibuat dengan penuh hikmah. Artinya kalau Al-Hakam itu Allah sebagai hakim, bayangkan sebuah persidangan gitu ya, ada hakim yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, fungsi itu adalah mana Al-Hakam. Karena keputusan hukum hanyalah milik Allah. Baik. Nanti di kiamat nanti Allah jadi hakim seluruh makhluk. Tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada suap, tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada kesalahan data, semuanya diputus dengan sempurna. Jadi ketika ditolimi, kita mengingat Al-Hakam, artinya Allah akan mengadili perkara ini. Sedangkan Al-Hakim itu Allah Maha Bijaksana. Seseorang bayangkan kita bertanya, mengapa Allah mengizinkan saya sakit? Mengapa doa saya belum dikabul? Kenapa saya kehilangan pekerjaan? Di sini kita mengingat Al-Hakim. Allah tidak melakukan sesuatu secara sia-sia. Dan Allah mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dialah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Bahwa Hukum alim, ya. Hakimul alim dikatakan. Dan ungkapan ini berkali-kali diulang di dalam Al-Quran. Artinya setiap keputusan yang Allah hadirkan selalu mengandung hikmah, meskipun hikmahnya belum kita pahami. Jadi analogi yang mungkin mudah kita pahami yaitu bayangkan seorang dokter bedah ketika dia memutuskan untuk operasi seorang pasien, ada dua sisi. Keputusan untuk mengoperasi ini seperti Al-Hakam, menetapkan keputusan. Tapi alasan kenapa harus dioperasi itu seperti Al-Hakim. Karena dokter tahu ada penyakit yang tidak diketahui pasien. Pasiennya mungkin menangis, tapi dokter melihat keselamatan jangka panjang. Begitu juga Allah. Allah memutuskan sesuatu, ya, Al-Hakam, dan keputusan itu selalu penuh dengan hikmah. Al-Hakim. Misalnya usaha kita bangkrut nih, kalau kita melihat Allah sebagai Al-Hakam, kita akan berkata, ini adalah keputusan Allah. Kalau kita melihat Allah sebagai Al-Hakim, maka kita berkata, di balik setiap keputusan, pasti ada hikmah. Jadi, Al-Hakam itu lebih membuat kita menerima bahwa Allah berhak memutuskan, sedangkan Al-Hakim membuat kita yakin bahwa keputusan itu pasti yang terbaik untuk kita. Jadi keduanya hampir tidak bisa dipisahkan karena ada hakim yang tidak bijaksana, keputusannya bisa zalim. Kalau ada orang bijaksana tapi tidak punya wewenang, kebijakannya nggak bisa diwujudkan, sedangkan Allah punya dua-duanya sekaligus. Dia punya hak mutlak memutuskan, yaitu Al-Hakam, dan setiap keputusannya pasti benar dan pasti penuh hikmah, Al-Hakimnya. Karena itu Al-Quran sering menggabungkan sifat hukum dan hikmah dalam berbagai ayat.
Seringkali kita hanya menerima Allah sebagai Al-Hakam, tapi benar-benar mengenalnya sebagai Al-Hakim masih belum betul-betul mengenal kita. Kita berkata, ya Allah, saya terima keputusanmu. Tapi hati masih bertanya, kenapa engkau ambil anakku? Mengapa engkau tidak mengabulkan doa? Mengapa rizkiku disempitkan? Nah, ini iman kepada Al-Hakim bekerja. Jadi seorang mukmin bukan hanya percaya bahwa Allah berhak memutuskan, tapi percaya bahwa Allah tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa hikmah. Mungkin hari ini kita hanya melihat air mata, tapi Al-Hakim melihat akhir perjalanan. Mungkin hari ini kita melihat kehilangan, tapi Al-Hakim sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang belum kita ketahui. Maka ketika memahami kedua nama ini secara utuh, harus lahir dua sikap yang saling melengkapi. Tunduk kepada keputusan Allah karena dia adalah Al-Hakam, kemudian tenang menghadapi keputusan ke Allah yang kemudian karena dia adalah Al-Hakim. Ini bentuk tawakal yang matang. Bukan hanya sekedar menerima takdir, tetapi juga berbaik sangka terhadap hikmah yang Allah hadirkan di balik setiap takdir. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan lagi ke Ustaz Faris. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan tadi penjelasan guru kita menjadi pengingat untuk kita semua ya, untuk selalu berbaik sangat terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah seadil-adilnya keputusan, baik-baiknya keputusan, dan Allah Maha Bijaksana Al-Hakim gitu ya. Dan Allah Al-Hakam. Disebutkan perbedaannya dalam pembahasan tentang kata-kata ini yang tentu tidak bisa terjelaskan secara lebih detail dalam bahasa kita ya. Tapi tentu tadi memahaminya berdampak kepada bagaimana kita menyikapi dalam banyak hal terhadap peristiwa atau takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Mbak Anita sudah resen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ude makin sehat, makin semangat. Kita semua juga. Amin. Ya Ude agak terenyuh juga ya ngikutin kasusnya Nadiem Makarim. Karena kebetulan kami kenal beliau. Yang saya mau tanyakan tuh gini, kalau memang Ude bilang tadi, nanti di pada hari akhir semua nggak ada yang tertutupi, nggak ada yang bisa menghindar, semuanya akan ada pengadilan Allah yang paling benar. Para hakim atau para siapalah itu pemerintahan kita, kan mereka juga tahu ya, kalau suatu hari itu nanti akan dibuka gitu. Kenapa mereka nggak berani untuk bicara jujur gitu? Itu yang saya nggak ngerti sama negara ini ya. Benar-benar sakit atau apa gimana nggak ngerti gitu loh. Nah terus di mana orang-orang yang memang mengerti paham agama, padahal orang-orang yang dipercaya itu kan juga mereka ngerti gitu loh. Nah buat kita yang seperti inilah orang-orang awam yang nggak bisa mengambil keputusan, yang hanya bisa mengamati, menyaksikan, terus kita seperti apa gitu deh. Barakallah Iya. sama. Bismillah. Kalau ada tekanan itu kadang-kadang kita cuma pion, Mbak. Ini skenarionya begini. Maka kalau ada yang mengatakan Bapak maunya gini, udah. Sebab kalau begitu kebongkar dia aman, nanti keseret-seret yang di atasnya. Ada pihak yang nggak boleh seret. Iya, tapi kan mereka tahu konsekuensinya Iya, nanti seperti iya, apa itu. iya, betul. Betul. Itu nanti tinggal tobat. Itu nanti tinggal tobat. Iya, Dan sesimpel itu orang gitu. iya, itu orang kalau nggak punya hati, mereka nggak akan takut sama apapun. Negara kita itu kalau kata Pak Ustadz Salim, Korea Selatan itu masih takut sama Korea Utara. Amerika masih takut sama Rusia. Gitu. Di Indonesia ini Tuhan saja dilawan. Ya, justru itu yang saya bilang. Kan mereka yang duduk di atas itu kan sudah bersumpah pakai Al-Quran, mereka tahu. Iya. Ya, Tapi ya begitu hasilnya kan. ya, baiklah. Berarti kita yang waras atau yang nggak waras ini jatuh. Ini ada agenda saling kunci soalnya.
di antara mereka. Dan itu bisa kita ketahui. Dan sebetulnya selama masih oligarki yang mengendalikan negara kita, ya sering-sering dengerin omongannya Ustadz Fahmi Salim deh. Pak Salim ya, Ude. Baik, Iya. not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau lihat ketidakadilan itu, desainnya desain luar biasa. Ada agenda-agenda besar. Iya. Kalau Al-Hakim tidak dibarengi dengan Al-Aziz itu beda Ustaz ya. Karena Allah Ya, itu Al-Hakim dan Al-Aziz. Nah ini ya. ya tadi ada tahu misalkan hukumnya seperti itu, tapi karena tidak punya kekuatan Aziz itu, tidak punya keberanian, keperkasaan sebagaimana Allah Tabaraka wa Ya, Ta'ala, tentu keputusan yang diambil bisa jadi menyalahi hati nurani sesungguhnya. betul, Itulah betul, kepentingan, betul. tekanan politik dan lain sebagainya. Jadi Ya, tidak aneh lah ya kalau itu memang nanti ya Allah yang akan memutuskan di akhirat dengan keputusan terbaiknya dan seadil-adilnya keputusan tentunya. Kemudian Bekasi silakan. Ya, terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Memang teh. Alhamdulillah saya ada 2 pertanyaan nih, Ude. Aku jadi ingat waktu anak-anak masih kecil gitu ya, kalau mau tidur kan mereka suka didongengin gitu ya, Ude. Baca buku, terus dari situ aja aku suka mereka merasa umpama mau tidur gitu menghadapnya ke siapa gitu ya, itu mereka suka rebutan gitu. Terus mereka suka bilang yang adil dong. Oh ya udah, kalau yang adil gitu mama ke atas aja, jadi nggak nengok ke kiri atau ke kanan gitu. Itu sampai sekarang pun anak-anak suka gitu, mama kalau ke adik aja begini, kalau ke aku gini gini gini. Sementara aku merasa jadi orang tua tuh udah adil gitu terhadap anak-anak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seumpama ada seorang ibu yang punya anak katakanlah 5 gitu ya. Terus si anak yang ya rezeki orang kan beda-beda gitu ya, udah. Sementara orang yang nggak punya mobil ini menawarkan kepada ibunya untuk mengantarkan dia ke rumah sakit gitu untuk berobat. Tapi si ibu itu nggak mau, dia lebih memilih sama anak yang yang punya mobil lebih bagus atau apa gitu. Itu sikap kita sebagai anak yang rezekinya beda gitu gimana ya? Udah menghadapi orang tua yang pilih-pilih gitu terhadap anak, itu aja udah. Baik, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Adil itu bukan sama rata sama rasa. Itu sosialis. Adil itu proporsional. Misalnya gini, ada anak yang kuliah, ada anak yang SD, ada anak yang baru lahir. Kira-kira kalau punya uang 150.000, baginya gimana? Adil. Yang sesuai kebutuhan mereka. Nah, kan nggak mungkin 50.000, 50.000 satu hewan, nggak mungkin. Dikasih 50.000 buat yang kuliah, dikasih 10.000 buat yang SD, yang kecil tinggal netein, gampang. Itu adil. Jadi proporsional, adil itu. Nah, sedangkan bagaimana dengan sikap orang yang kemudian pilih-pilih? Ya, kita nggak bisa memaksa seseorang untuk bisa melakukan timbang terima. Pertimbangannya pasti macam-macam. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan itu? Bisa jadi dia lebih suka sama si ini karena perlakuannya, karena kalau sama adiknya itu lebih tuntas, semuanya diurusin. Kalau sama abangnya yang meskipun itu nggak diurus atau nggak dibantu ini secara total atau apa, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau ada orang yang pilih-pilih lebih senang sama keluarga yang begini yang begitu segala macam, mungkin pertimbangannya kita serahkan ke dia, misalnya gitu ya. Kalau saya disuruh milih misalnya
yang satu pakai mobil sedan, satu pakai mobil SUV. Saya milih SUV karena milih mobil sedan itu terlalu rendah buat saya, nggak nyaman. Jadi badan saya ketekuk ke bawah. Saya mendingan pakai SUV, saya bisa pegangan agak tinggi gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan begitu tuh kadang-kadang nggak bisa dipaksain sama orang gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa seseorang lebih memilih ini begini itu begitu dan seterusnya, saya dalam milih milih persoalan-persoalan ke tugas ke anak-anak juga sama kayak gitu. Anak yang pertama tuh saya tahu dia pandainya apa atau terampilnya apa. Kemudian anak kedua terampilnya apa, pinternya apa, saya tahu. Sehingga yang ketiga saya tahu dia kalau minta tolong yang ini pasti sama dia. Yang terakhir yang yang remeh-temeh, yang persoalan-persoalan yang gampang-gampang, yang itu pasti saya kasih yang terakhir. Nah, setiap anak itu punya ciri khas yang spesifik terhadap apa yang saya mintakan. Dan itu mereka nggak pernah merasa bahwa apa namanya bapaknya nggak adil karena mereka tahu kemampuan mereka dikenali betul sama bapaknya. Gitu. Itu kalau di saya begitu teh, punten. Tapi udah apa untuk anaknya itu berarti umpama seorang ibu milih pokoknya mau sama yang nomor satu gitu, berarti peluang pahalanya kita nggak dapet dong. Oh Atau dengan niat iya, kita udah mau mengantarkan ke rumah sakit aja itu kita udah dapet peluang pahala atau iya, gimana deh? iya. Kalau udah begitu udah legowo aja. Bahwa kemudian ikut andil apa yang bisa kita maksimalkan. Oke, pakai mobil kakak, tapi saya ikut bantu ya, gitu. Misalnya ikut nemenin, gitu. Artinya ya kita juga yang ngerawat. Cuman pakai mobil kakak aja, gitu. Jadi, tapi tetap kita yang ngelayanin, kita tetap ngerawat, tetap bantuin. Iya. Syukran udah. Afan. Kalau orang tua lebih senang dengan salah satu anak itu mungkin jadi Nah, itu evaluasi juga kadang-kadang gitu ya. begitu, Zat. Kadang-kadang begitu. Ada perlakuan-perlakuan yang kalau sama dia tuntas gitu, sama yang lain nggak tuntas Iya, gitu. iya. Kalau kita di posisi itu ya harusnya memang evaluasi juga. Mungkin kita kurang hikmatnya gitu ya, kurang Betul, caranya betul, yang menyenangkan orang tua gitu ya. betul. Ketika orang tua memilih dan itu menjadi haknya beliau gitu ya ketika memilih salah satu anak tidak perlu harus protes. Nah, aneh di rumah itu jadi pemutus permasalahan, Ustaz. Hmm. Dari yang paling tua sampai urusan yang macam-macam di kakak-kakak itu kalau ada berantem pasti saya disuruh pulang. Jadi al-hakim nih. Iya, jadi al-hakim. Itu mbakmu mbakmu lagi berantem itu sama masmu itu. Nih beresin. Saya dudukin maksudnya apa? Maksudnya ini ada apa? Itu cerita semua anu gini-gini ya saya putusin. Objektif aja gitu. Dan itu semua dengerin saya juga karena saya yang didaulat sama ibu untuk membereskan itu padahal saya paling kecil gitu. Ya kadang-kadang lucu juga gitu ngapain mau nagih saya gitu. Itu saya jauh-jauh dari Jakarta cuma buat beresin begituan doang gitu. Apa sepele banget gitu. Yang penting cuma bisa dikomunikasikan begitu aja. Ngapain juga saya mesti pulang. Cuma urusan sesederhana itu. Ternyata keputusan yang saya buat seberharga itu gitu. Dan sampai sekarang dari pihak keluarga pun merasa betul bahwa saya memang paling paling dianggap apa namanya paling dianggap bisa memutuskan keputusan yang lebih objektif dibanding yang lain. Sampai-sampai kakak aneh yang di Jogja itu Layarham itu manggilannya Ustadz juga itu Hmm. meskipun dia kakak kandung gitu. Tapi gini Ustadz, ya, kalau panggil Ustadz saya, iya kan kamu Ustadz katanya. Jadi manggilnya jadi sungkan juga. Ya, ya. Silakan jamaah barangkali ada yang ingin sharing lagi. Eh, kita sampai jam 6.15 boleh, Seth? Boleh. Boleh ya. Biar nanti udah bisa lebih ada waktu istirahat. Pagi-pagi Allah. biasanya apa saat jalan kaki gitu ya? Apa Paling stretching aja. Ustadz. Insya Allah ini hari ini cuci darah lagi.
Jadwalnya nanti dapat jam 2. Hmm. Kemarin ngurus-ngurus BPJS lumayan seharian habis. Ada beberapa herbal dari Jepang saya pernah lihat gitu ya. AFC itu yang katanya Oh iya, ada aneh. orang yang sudah Ya, cuci darah kemudian berhenti karena memang ya. Aneh konsumsi juga, Zat. oh iya. Karena anak saya yang autoimun itu salah satu pernah mengkonsumsi sampai beberapa bungkus gitu ya. Dan Iya, alhamdulillah merasa ada perbaikan ketika kena IBD kan apa ya, namanya di lambungnya di apa namanya di ususnya gitu ya. Setelah ya. konsumsi itu alhamdulillah ada perbaikan dan setelah ketika endoskopi itu memang terlihat bekas-bekasnya sudah mengering gitu. Signifikansinya ya, Masya Ya, Allah ya. ya, alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin jadi ikhtiar juga Ustaz. Iya, Kutsi apa namanya ya, sukses sih. Subarasi. Subarasi Ada, gitu. saya juga konsumsi. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah sehatkan dan Ya, Rab. Ya, Rab. jadikan karena Allah ya kalau Allah berkehendak selalunya tidak ada yang bisa menentang ini saja. Benar. Kun Mau pakai fayakun ya apa sudah. aja, iya, mau Allah, pakai apa aja. Allah sudah ya ikhtiarnya kita untuk kemudian kesembuhan hanya milik Allah. Insya Allah. Baik jemaah, jangan lupa untuk selalu menyisipkan di dalam hati kita doa-doa untuk para sahabatnya, wabil khusus untuk para Amin. guru kita ya. Dan Ustaz Dodi yang mudah-mudahan Allah mudahkan dalam pengobatannya dan untuk Allah angkat penyakitnya dan Amin. tidak ada yang sulit bagi Allah lah. Bagi Allah wa idza maridtu huwa yashfin. Ketika sakit maka Allah lah yang menyembuhkan dan itulah menjadi bagian yang terus kita doakan ya untuk guru-guru Amin. kita Amin. untuk Amin. Ustaz Dodi Al-Jamari insyaallah. Syukran, jazakumullah khair. Amin, amin ya Bu Allah. Eni, Bu Nita, Bu Ida, Teh Nadia, Abah Huseri, nuhun bisa. Semuanya, makasih. Baik jemaah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa man qala khilafan ala minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Budi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا